situ tambah kerjakan saya. Bapak tuh Pak menonton apa? Sini dong. Boleh. Ada sih sampai data yang mempraktekkan ini. Ada tak semangat pak selesai anak-anak. Kenapa?
Halo? Pak Agung? Halo? Ada suara. Ayo Pak, halo tes. Oke, tadi di mute dulu. Kuma Pak Bubun, ada suaranya? Ada. Halo. Oke sip kalau gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung langsung aja itu. Ya boleh. Ayo dilanjut atau silahkan Pak Agung. Ya sebentar. Saya full screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk ke dalam Vicon yang kelima ya. Dari KB kelima. Ya, Vicon pertama pada KB kelima. Jadi kita sekarang topik bahasanya adalah tentang routing. Kalau di dalam SKKNI atau di dalam klasternya itu judulnya adalah mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system. Jadi kalau kita bilang ini adalah routing gateway ya, karena kalau yang antar autonomous itu kita gunakan kemarin itu adalah routing dinamis. Jadi dulu ada dua. Sekarang dari sananya sudah dikurangin, jadi kita sudah tinggal ikut prosedur saja. Nah, hari ini kita akan melakukan routingnya itu menggunakan mikrotik. Ya, contohnya adalah seperti ini. Saya tunjukkan. Ya, hasil nanti kita adalah seperti ini. Yang pertama ada router mikrotik yang terhubung ke internet. Nanti kita akan satu persatu. Jadi ini contoh yang sudah kita selesaikan nantinya seperti ini. Kemudian dari sini dari mikrotik masuk ke dalam switch management, di mana dalam mikrotik yang Ethernet pertama, Ether yang pertama dalam mikrotik. Kalau saya buka di sini ada sebentar ya. Interface print ya. Yang pertama adalah Ether 1 itu langsung ke internet. Jadi kita nanti sambungkan dengan cloud ke internet, di mana cloud-nya sendiri adalah terhubung ke jaringan luar yaitu GNS yaitu NAT ya Oke, saya akan tunjukkan dulu sebuah konsepnya di sini. Kita langsung ke belakang dulu sebentar. Oke, seperti ini. Nah, yang pertama kita kalau lihat di konsep tersebut kita kemarin sudah berbicara tentang jaringan nirkabel ya. Kemudian kita sudah bicara tentang switch. Sekarang kita berbicara tentang router. Routernya bukan yang di sini ya. Kita tahu bahwa kita punya dua LAN card, satu keluar ya, disambung dengan access point. Kemudian yang satu adalah butuh koneksi internet yang akan disambung dengan ISP ceritanya ya. Saya anggap bahwa di P4TK BMT ini wireless saya adalah ISP. Ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa kita punya NAT ya 12.2. Nah, sekarang kita kan kemarin sudah melakukan membuat project di sini. Jadi hubungan antara GNS 3 itu kita ingat bahwa melalui VMnet 1 atau bindingnya ke VMnet 1 ya, host binding ke VMnet 1 ya. Nah, kita membuat router di sini. Router yang pertama harus disambung ke internet ya. Bisa menggunakan cloud. Ada dua cara Bapak Ibu, bisa menggunakan internet desktop ya. Di sini adalah VMnet 8, bukan VLAN ya, ini VMnet 8 atau NAT. Ini DHCP. Kalau saya buka, nah ini dia di sini, VMnet 8. Ini kan LAN card yang asli. Ya, ini 12.1 kan? Artinya apa?
artinya nanti router kita ini, ya kalau saya ambil gambar seperti ini, router kita ini terhubung ke cloud, di mana cloud-nya itu nge-bridge ke VMnet 8 tadi. Ya, kalau kita gambar di sini, yaitu yang ini VMnet 8. Itu cara pertama. Itu menggunakan jenisnya adalah internet desktop atau PC host. Jadi kalau saya kembali lagi ke sini, cloud ini kalau saya ambil cloud di sini di mana? Ini contohnya cloud ya, internet ini cloud. Kalau saya drag ada dua pilihan. Yang pertama adalah desktop. Ya, kalau saya pilih desktop seperti ini, oke. Nanti ada pilihan di sini kalau saya konfigur. Ya, cloud 2 ya, maaf. Ini saya akan beri tanda cek. Kita lihat di sini ada pilihan VMnet 1 dengan VMnet 8. Ini yang mana sih sebenarnya? Ya, ini kita lihat di sini. Ini VMnet 1, ya ini VMnet 8. Artinya kita kalau kita lihat di gambar di sini terhubungnya ke cloud-nya itu cloud atau ininya ke desktop ya. Desktop di mana di desktop kita ini di komputer PC host ada VMnet 8. Itu cara yang pertama. Nah, itu kita bisa connect keluar melalui VMnet 8 yang connect internet tersebut. Nah, bro. Nah, yang kedua adalah kita bisa menggunakan saya ulangi ya, saya menggunakan cloud yang saya ambil hapus. Saya ambil yang kedua, saya ambil lagi satu lagi, kemudian kita memilih menggunakan GNS3 VM. Saya oke. Nah, kalau kita pilih menggunakan GNS3 VM, saya pilih konfigur. Di sini ada pilihan 012. Ya. Oke, saya buang dulu semuanya. Delete. Nah, kita buka di sini sebentar GNS-nya, karena GNS. Oke, ini dia. Nah, ini dilihat di sini langkatnya 0, ya 1, 2. Yang dimana 0 itu adalah VMnet 1, yang kedua adalah VMnet 8, yang ketiga adalah bridge kemarin, ya bridge ke wireless. Ya kita lihat di sini bahwa yang connect ke internet menggunakan apa? VMnet 8. Maka kita juga bisa memilih di sini adalah VMnet 012, pilih yang kedua. Oh maaf, 01 di sini. Saya pilih add. Nah, ada di sini. Apply. Maka ini sumber internetnya melalui jaringan yang ini. Jadi di bridge-nya ke sini. Ya, awan ini atau internet ke sini, ke merah. Tapi kalau untuk contoh yang ini bisa menggunakan VMnet 8 yang ada di desktop. Jadi ada dua pilihan Bapak Ibu, tapi dalam job sheet yang saya berikan di sini, kita gunakan job sheet di sini. Job sheet yang kelima, yaitu larinya ke desktop. Kita gunakan yang desktop. Jadi untuk mengeluarkan sumber internet menggunakan cloud, ya kita bisa mendapatkan dua pilihan, bisa melalui desktop sendiri atau bisa melalui GNS server. Nah itu dia contoh, saya akan hapus di sini. Ya. Nah, akhirnya kalau kita sudah sambung, Bapak Ibu bisa cek dulu, ya di sini. Contohnya ping ke Google. Seperti ini dan bisa connect ya. Kemudian artinya di mana dia apa sih gateway atau gateway-nya, kita cek di sini. IP route print. Ya. Kita lihat di sini bahwa semua jaringan di sini namanya ini kan routing default ya. Artinya semua jaringan 0000 ini semua terhubung ke 192.168.12.2. Itu adalah gateway. Dari mana kita tahu ini 12.2? Kita bisa lihat ke dalam VMware, edit virtual network editor. Ya, kita harus tahu bahwa di mana gateway-nya. Karena kita menggunakan VMnet 8, saya klik di sini, ya, ada NAT setting. Ini dia. Gateway-nya adalah 12.2. Ya, jadi yang kita gunakan gateway-nya itu pemberian daripada VMware. Itu yang pertama. Jadi kemudian kita punya beberapa buah komputer klien, gateway ke bawah ya, routing ke bawah. Ya, ini untuk ke switch.
Kemudian kita sambung ke sini. Yang pertama adalah Ether 1, kita sambung ke dalam switch, ke dalam port nomor 1. Kemudian, ini Windows-nya kok hilang ya? Oke, maaf. Saya kehapus kayaknya. Nanti saya ambil lagi aja. Kemudian saya ambil satu buah PC di sini, misalnya Windows 7. Ya, yang ini. Ya, saya akan sambung kabel, ya, lari ke sini. Seperti ini. Kemudian saya akan hidupkan dulu. Tadi kehapus. Nah, kita tunggu sebentar. Saya biar cek di sini. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk stop, ya, dia menggunakan 10 network 10. Ya, kita lihat IP interface, IP address print. Ya. Di mana IP address-nya di sini adalah yang ke internet adalah DHCP, kita beri. Ya, coba ya. IP address IP DHCP client print, saya lihat dulu. Oke. Lihat di sini Ether 1 internet. Yes, ya, artinya maaf, ini tidak digunakan, tapi kita menggunakannya berarti ini distatikkan, ya. Ya, ini kita buat statik, ya, tanpa DHCP. Jadi 12135 strip 24, ya. Kemudian yang kedua adalah 10254. Di mana Ether yang pertama itu 10254. Ya, untuk stop, artinya masuk ke sini, ya, ke atas, dari sini masuk ke dalam switch, dari switch yang port keduanya masuk ke Windows. Kita tahu bahwa ini adalah VLAN 2. Saya akan buka di sini konsolnya. Oke. Saya ini tunjukkan dulu, nanti kita akan uji coba bertahap. Admin password PMTI. Oke, kita cek dulu. Enable show interface interface brief, ya. BR. Ini kenapa? Oke. Nah, kita lihat di sini. Maaf, show VLAN, ya. Show VLAN brief. Nah, lihat bahwa kita menggunakan untuk stop menggunakan port 1 sama dengan port 2, 2 buah port di sini, ya. Artinya port yang pertama itu disambung dengan router mikrotik, yang kedua disambung ke klien. Kemudian kita lihat untuk lab, ya, menggunakan port ketiga dengan port keempat. Kalau kita lihat di sini lab adalah 11 IP-nya, ya. Port ketiga disambung ke switch, port Ether 2-nya itu disambung switch ke port 3, kemudian port 3-nya masuk ke klien. Sambil ini menunggu selesai, saya akan cek di sini. Ya, di sini. Artinya kalau kita jalankan, kita cek. Saya akan konsol. Nah, kembali ke mikrotik, kita lihat dulu IP DHCP. Ini contoh dulu ya, server print. Nah, kita punya 2 DHCP ya, punya 3. Yang ini seharusnya kita nggak usah pakai DHCP, tapi kita untuk lihat saja dulu. Yang ini DHCP pertama adalah untuk stop, DHCP kedua adalah untuk lab, DHCP ketiga adalah untuk tamu. Ya, jadi kalau saya gunakan lab pasti mendapatnya 11, ya. Dari sini kita lihat bahwa kita menggunakan 11. Kita cek ke PC 1, IP DHCP. Kita tunggu. Oke, dapatnya 11. Kalau saya ping,
google.com. Ya, mau connect. Ya. Artinya kita dengan menggunakan satu suite ini, ya, kalau kita menggunakan suite biasa ini akan bocor, pasti akan lari ke sini, ya, atau ke wireless. Nah, untuk yang wireless mana? Oke. Untuk yang wireless kita menggunakan DHCP-nya adalah 15. Di mana kita tambahkan hotspot IP hotspot print spot profile ya. Profile print. Ya. Ini hotspot pertama 15.254 ya. Kalau saya buka di HP saya, ya yang ini saya buka di HP. Ya, saya menggunakan SSID adalah guest. Ya. Kemudian kalau saya gunakan sini karena sudah ada hotspot, ya, maka akan keluar 2024 ini hotspotnya. Service port sebentar, saya akan lihat user ya. Hotspot user. Nanti kita gunakan apa namanya itu Winbox sambil berjalan. Ya, di sini adalah user 1, passwordnya user 1 juga. Saya cek user 1, passwordnya user 1. Oke, sudah login. Kita cek ya pakai di mana. Oke, saya akan coba ping ke google.com. Ya, kita cek. Wah, ini kalau gitu kita gunakan browser detik.com. Simpan. detik.com. Baik, nanti aja kita cobanya ya. Ini sebentar, ada problem di sini mungkin. Kemarin sudah mau ya. Oke, sekarang saya mau cek Windows 7 dulu. Nah, ini admin. Password adalah admin. Kita tunggu sambil berjalan. Oke, mau ya. Baik, sambil kalau ini menunggunya lama, saya akan coba pakai, nanti kita akan coba menggunakan Winbox, tapi ini saya hapus dulu kabelnya, saya akan gunakan VPCS saja dulu sementara untuk melihat apakah IP-nya didapat atau enggak. VPCS di sini ya. Oke, saya pakai GNS saja. Saya sambung dengan nomor 2 sama-sama VLAN 1. Sama-sama VLAN 2 ya. Star, kemudian konsol. Ya, ini IP DHCP
Ya, kita tunggu. Ya, seharusnya idealnya dia harus dapat 10. Nah, contoh ini, dia dapat 10. Ya, karena 10 gateway-nya 10.254. Jadi kalau saya yang ini ping ke Google, mau. Yang ini ping ke Google juga mau. Nah, kalau yang dari PC 2, kita ping ke PC 1, beda jaringan. 11, maaf, berapa tadi? 11.10 ya. 11.10. Timeout ya. Oke, mau. Ya. Kemudian nanti itu ke depan terserah Bapak Ibu bisa menutupnya jadi bisa searah, misalnya dari wireless hanya bisa ke internet, nggak bisa ke mana, nggak bisa ke lab, nggak bisa ke itu kan bisa, itu ada NAT-nya ya. Nah ini sudah jalan lagi, coba saya cek sebentar. Ya sekarang sudah bisa. Detik.com. Oke, nah kalau saya tunjukkan sebentar, nah ini ya dia sudah masuk ke detik.com. Oke, pertanyaan dong Pak, nanti tinggal dijawab. Ya siap, nanti ya kita jawab. Ini saya tunjukkan dulu sedikit. Nah, kemudian saya akan coba sambungkan sekarang. Ini saya hapus ya, yang ini. Saya akan sambungkan karena kalau kita menggunakan mikrotik tanpa apa namanya, tanpa Winbox kayaknya kurang sip ya. Restart later aja. Nah, kita tunggu dulu ini. Nanti kita akan berikan pertanyaan karena kita lumayan waktunya ya sampai jam 11 ya. Sambil dia cari DHCP, saya cek dulu apakah sudah tersambung sama kabel. Sudah. Kemudian saya akan pinggirkan yang ini. Coba hapus. Oke. Tadi sudah saya persiapkan sebenarnya ya. Nah ini sekarang tidak connect. Sudah saya persiapkan, cuman tadi kehapus. Jadi ini cari driver dulu dia. Macam-macam boleh lanjutkan apa? Ya, tepakan itu. Boleh. Ngoceh-ngoceh namanya Pak. Kita tunggu sebentar, ini driver. Tadi harusnya kita restart dulu, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu dulu sebentar. Saya memiliki beberapa USB, jadi dia langsung detect. Ya ini lama sekali.
Sekarang sudah mulai masuk ke, kita cek di sini, cek adapter. Sudah. Oke, kakak detek ya LAN card-nya. Jadi mungkin nanti, oke, tapi saya sudah siapkan semuanya ya sampai ke Winbox. Nanti Bapak Ibu juga bisa ambil Winbox-nya. Winbox di, oke, di sini ada Winbox-nya. Ya, nanti kalau sudah masuk dengan Windows 7, coba di download Winbox-nya, kemudian bisa dihidupkan menggunakan Winbox. Nah, itu mungkin itu contoh rencana kita kalau sudah jalan harus seperti itu. Jadi bisa connect dan menggunakan Windows 7 atau klien di situ. Kemudian kalau juga di bagian wireless juga harus bisa hidup. Kemudian di lab juga bisa hidup. Nanti selanjutnya kita baru menambahkan server. Jadi, nah ini begitu kita mau tutup, ini langsung jalan ya sekarang. Jadi emang lambat dulu. Kalau gitu saya matikan saja deh. Kita akan coba saja dari awal ya. Nah itu contohnya, saya akan stop, maaf, saya stop sharing dulu biar hidup lagi. Nah, saya akan stop semua di sistem. Stop semua seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba sedikit buka dulu tentang presentasinya. Oke. Kita mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system. Jadi kalau kita bicara tentang router, itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Contohnya jaringan ISP dengan kita di bawah, di klien atau di jaringan LAN-nya. Fitur dari router sendiri antara lain adalah bisa mengetahui semua jalur jaringan yang tersedia. Jadi router itu biasanya fiturnya adalah dapat mengetahui semua jalur kemana yang tujuan kita yang akan dilakukan. Kemudian untuk memilih jalur terbaik, umumnya kalau kita memiliki beberapa router seperti di P4TK, ya harus menggunakan router dinamis, di mana dengan cerdas biasanya paketnya akan dicarikan alur atau jalur yang terbaik. Kemudian untuk memilih jalur tunggal tercepat jika ada lebih dari satu jalur, satu tujuan. Ya, seperti itu adalah fitur daripada router. Untuk router sendiri, untuk menentukan arahnya, ada beberapa jenis, yaitu jenis static routing. Kemudian yang kita gunakan tadi di Mikrotik adalah default routing, di mana semua jaringan terhubung ke internet. Kemudian static routing adalah di mana kita administrator harus membuatkan tabel routing ya, tabel tujuan. Kemudian ada dynamic route ya, di mana dynamic route sendiri secara otomatis akan mencari informasi jalur yang tercepat. Nah, contoh untuk static default route kita sudah bisa lihat tadi. Kemudian untuk static route sendiri ada kita sebut juga routing direction atau terhubung langsung ya. Routing di direction routing ya. Ada beberapa contohnya, nanti saya akan tunjukkan jenis-jenis routing. Yang pertama saya akan buka project dulu. Routing static routing. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini seperti ini. Static routing ya. Ini Bapak Ibu bisa bikin juga menggunakan router. Saya tutup dulu project yang ini.
Saya akan start konsolnya, saya buka. Juga ini konsol saya buka. Ya, seperti ini. Tunggu. Di mana kalau static routing tersebut kita harus menentukan, si administrator harus menentukan tujuan dengan menggunakan tabel routing. Untuk contohnya yang ini, saya memiliki dua buah router. Router yang pertama memiliki IP dengan fast Ethernet yang pertama adalah 10.254 gitu. Ini artinya ini network 10. Kemudian disambung dengan network 100, di mana router kedua akan terhubung juga dengan pada fast Ethernet 10 sama-sama 10 menggunakan alamat 100. Jadi network 100. Jadi dua router ini memiliki 3 buah network 10, network 100, dan terakhir adalah network 20. Di mana di sini akan terhubung ke network 20 ya. Kemudian kliennya network 20 juga. Nah, kita pinginnya ping bisa dari network 10 ke network 100, maka network 20. Maka administrator harus menentukan jalur routingnya sendiri menggunakan tabel routing. Ya. Biasanya menggunakan, kalau di Cisco ada perintah IP route ya, sama di Mikrotik juga. Artinya ini adalah tujuan. Kalau kita dari sini, tujuannya ke sini. Ya. Tujuan dari network 10 ini adalah ke network 20. Jadi IP route, alamat network, ya. IP route 192.168.20.0 melalui ya alamat IP di sini digunakan. Ya, IP di sini adalah 100.25.4.253. Jadi IP route 192.168.20.0 spasi tambahkan IP sumbernya 192.168.102.53, maka dia akan ke sini. Juga kebalikannya ke sini. Kalau tujuannya adalah 10 ya, maka tinggal gunakan yang di router sebelah tadi dikerjakan di router R1 ya. Sekarang di router R2 IP route ya 192.168.10.0, kemudian masukkan netmasknya, kemudian melalui 192.168.102.54 ya. R1 ini dua-duanya R1. Saya akan tunjukkan R2, kemudian start juga di sini. R2 konsol, juga di sini kita masuk konsol juga. Sudah PC1, R1, R2, PC2-nya belum keluar ya. PC1, R1 saya hapus 1, PC2. Konsol. PC1, PC2, oke, R1, PC1, R2, PC1 saya hapus 1 PC2, R1 ada banyak sekali, R2, PC2, R1 ada 2. Oke, saya hapus yang sebelah sini. PC1, PC2, R1, R2 ini hapus. Oke. Nah, sekarang kita cek sudah hidup. Enable. Ini belum. Enable. Kita cek di sini. Show IP route brief. Oke, lihat di sini. Di sini ada C. C itu direct connected. Artinya kalau kita cuma punya satu router saja dari sini 10, kemudian langsung keluar 20, kita tidak usah membuat tabel routing, maka dia akan disebut juga dengan routing connected atau routing tadi saya sebut apa, directed ya. Nah, kita lihat di sini directed ya. Nah, kita lihat di sini S, tandanya adalah static
static routing 192.168.20.254 ya. Jadi melalui 100.253. Ini karena R1 ya. R1 yang ini tujuannya adalah ke 20 kan? Tujuannya ada 20 ke jaringan 20 melalui ya 100.253 via 100.253. Ya, seperti ini melalui 2. Kemudian kalau kita kasih cek di sini IP DHCP. Oke, IP DHCP. Kita cek apakah DHCP-nya hidup atau enggak. Oke, dapat 10.1. Kemudian kita coba ke yang PC2. IP DHCP. Nah, sambil ini menunggu, kita sebentar kita tunggu. Enggak lama. Nah, ini dapat 20. Kita lihat yang R2 IP route. So IP route. Kita lihat di sini statiknya adalah tujuannya adalah ke network 10 melalui 102.54. Tujuannya ke sini melalui 102.54. Jadi kalau saya buka lagi, saya ping ke 10.1 ke 20.1 ya. Seharusnya mau ping 192.168.20.1. Nah, biasanya ada proses inisialisasi dulu. Nah, oke, sekarang mau ya, beda network sekarang sudah mau. Nah, ini adalah contoh untuk routing statik. Jadi kita bisa menentukan IP statiknya, tabel routingnya. Nah, dengan ini juga Bapak Ibu bisa mengajarkan, kita bisa menggunakan meneliti tentang routing sendiri atau tentang jaringannya. Ini bisa kita sebentar. Ini kita bisa analisis paketnya. Star capture. Ya. Oke. Ke sini. Oh, balik biasanya dari sini. Star capture biasanya ada star capture. Oke, saya mau cek dulu di sini apakah kita bisa ke. Nah, di sini ada Wireshark. Dia otomatis akan mengambil data ke Wireshark untuk melihat proses tersebut. Nah, kita akan jalankan di sini ping. Kemudian kita akan lihat prosesnya dalam Wireshark. Kita tunggu. Jadi, kalau kita menggunakan paket tracer, ya datanya bisa dilihat juga, cuman itu hanya simulasi. Nah, kalau kita bisa menggunakan Wireshark, artinya kita bisa lihat ya, apa kejadian apa yang harus dilakukan. Misalnya dari 10.1 ke 20.1 ada ini ada bagian bawah. Ya, kita bisa lihat di sini juga segala macam, mungkin dari permintaan biasanya itu handshake ya, three-way handshake bisa kita lihat di sini. Kemudian masuk ke rangkap kedua, tujuan. Kita cek. Nah, sebelumnya kita stop dulu harusnya. Semuanya kita stop lagi. Jadi saya bisa stop di sini. Hasil capture-nya baru kita bisa lihat. Jadi untuk pengamatan biasanya tolong amati proses yang terjadi. Nah, itu bisa kita lakukan. Ini replay dan seterusnya. Nah, itu contoh saja ya, tapi quit tanpa save. Saya tutup semua. Oke, baik. Nah, ini tentang tabel routing statik ya. Kita kembali ke sini. Kemudian ada routing dinamik. Mungkin minggu depan kita akan coba bahas routing dinamik. Kemudian untuk routing statik, ya perintahnya tadi sudah saya tunjukkan. IP route, tujuan, netmasknya, interface yang digunakan bisa, atau jaring IP yang di via lewat IP mana ya.
Nah, sekarang kita router dinamis ya, ada RIP ya, kita akan coba nanti. Kemudian ada routing default yang akan kita gunakan. Jadi perintahnya biasanya IP route semua jaringan ke jaringan tujuan, outgoing interface boleh. Ya. Ya. Kemudian untuk mikrotik sendiri, yang pertama adalah mengatur IP publik dan IP lokal. Jadi kita akan coba buka project yang lama. File, open project. Kita masuk ke router gateway, wireless, terang wireless, switch management, baru, wireless ya. Oke. Jadi Bapak Ibu buka, oh bukan ini wireless kok, WLAN baru. Jadi Bapak Ibu buka project yang lama yaitu wireless, switch, wireless, WLAN. Nah seperti ini. Kemudian boleh diadakan perubahan sedikit, misalnya menambahkan router. Nah, kita akan coba menambahkan sebuah router ya. Nah, saya tutup yang ini. Jadi kalau kita buka job sheet, ya pertama Bapak Ibu harus mendownload beberapa aplikasi ya. Ini saya lewat ya. Pertama pilih dulu Bapak Ibu menggunakan network yang mana. Ya, silakan dipilih nanti. Ada 10 pilihan. Ya, berarti tetap internetnya adalah yang ini, tapi tidak harus 12 network 12 untuk internet. Ini tergantung NAT. Bapak Ibu NAT-nya itu kan beda-beda. Jadi ini tergantung NAT-nya ya. Ya, kalau untuk punya saya contoh adalah 12.0. Untuk jaringan 12 itu adalah NAT-nya. Jadi punya Bapak Ibu internet bebas tergantung NAT. Nah, yang pertama adalah membuka suite project baru, project yang lama yaitu wireless. Ya. Kemudian setelah dibuka, save as dengan project yang baru yaitu router. Ya. Boleh ada perubahan sedikit. Ya, saya hapus yang mungkin saya geser sedikit ya. Ada perubahan, misalnya saya hapus satu buah atau tambahkan router dan sebagainya. Tapi kita coba di sini ya. Saya langsung bisa save as ya. Nah, nanti aja save as menjadi routing ya, router mikrotik. Nah, cuman ada proses lama, jadi saya akan cancel, tapi seperti itu langkahnya. Selanjutnya, setelah kita rubah, oke, setelah kita rubah, Bapak Ibu bisa mengambil, menambahkan mikrotik GNST affiliate ya. Jadi kalau saya kembali ke sini, file, di sini ada pilihan import affiliate ya, klik di sini. Oh maaf, kita bisa pilih, bisa menggunakan import affiliate ya. Ya. Ada beberapa cara, tapi ya kita akan gunakan file import affiliate. Ya, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa ambil mikrotik CHR. Kemarin ada pertanyaan juga, Pak, mikrotik CHR-nya nggak bisa di-download. Ya. Saya sudah siapkan ada 2 buah ini, mikrotik CHR mana. Yang pertama ini adalah image-nya. Yang kedua sudah saya zip menjadi CHR saja. Mikrotik. Sebentar, saya tunjukkan di sini mana. Ini image-nya, kemudian iOS CHR TextMeet. Nah, sebentar, apakah saya sudah pindahkan? Nama filenya adalah CHR ya, CHR6, CHR sudah saya zip. CHR image, mikrotik.
Nah, ini Mikrotik CHR. Saya coba lihat dulu Mikrotik CHR. Mikrotik CHR. Windows. Oke, ini Mikrotik CHR. Ah, ini dia. Ya, ini di-download. Ya, kemarin ini nggak bisa dibuka ya. Nah, baru dibuka zip-nya. Baru dibuka di zip-nya. Ini dibuka zip-nya. Mikrotik CHR. Kemudian kita upload ke sana. Nah, kita kembali ke sini. Saya ambil Mikrotik CHR. Ya, ini. Nah, ada pilihan install applian GNS, nggak ada pilihan ya, langsung dia minta dengan GNS Vega VM. Saya next, QEMU binary, oke, next. Kemudian di sini dia akan terhubung langsung ke internet. Biasanya di sini ada pilihan. Kita kan karena 647 versinya, ya, ini bisa di-download sendiri. Ya, kalau nggak ada not found ya, kita download sendiri. Di sini bisa pilih dengan download. Nah, nanti dia akan otomatis hubungkan kita ke dalam situsnya. Nah, oke, dia langsung downloadnya ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa, kalau nggak mau download, kita bisa langsung udah punya kan, kita sudah download nih di sini nih. Mikrotik yang di sini. Mikrotik image ya, 645 image. Artinya kita tinggal bisa dengan pilih import. Ya, kalau kita pilih dengan import di sini. Import applian, missing file, pada bagian bawah tekan tombol import ya. Cari image yang telah kita download. Jadi kalau kita balik kembali ke sini, ya pilih import, masukkanlah Mikrotik yang image-nya tadi. Saya ada di F. Ya. Nah, saya akan contohkan adalah Mikrotik. Oke, sebentar. Adalah CHR 647 ya. Saya coba cari CHR Mikrotik CHR 647 image. Nah, ini dia 647 image, tapi kita buka dulu ya. Ini bawah ya, beta. Oke, ini ya, nggak usah di chip sebentar. Kita cek dulu. Oh, yang sudah diekstrak ya. Jadi ekstrak dulu di sini. Ekstrak file. Oke, sudah ada, yes to all. CHR, nah ini dia, CHR image. Nah, ini dia, CD ya. Open. Ya. Kemudian dia akan upload cuma 64 mega. Ya, saya sebenarnya sudah ready. Kalau punya Bapak Ibu pasti di sini not ready ya. Oke, kalau sudah next. Ya, kalau sudah tinggal pilih next. Kamu akan menginstal versi 647. Oke ya. Kemudian finish. Nah, sudah ada ya. Saya ganti nama menjadi Mikrotik saja. Oke. Nah, di sini sudah ada. Nah, kemudian tinggal diedit, configure template. Yang pertama kita edit adalah bisa Ibu Bapak memasukkan simbol. Ya, cari simbolnya, misalnya yang kemarin saya sudah gunakan gambar Mikrotik. Kalau punya kita tinggal tambahkan, tapi saya sudah sediakan. Masukkan simbol yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah nick-nya. Nick-nya ditambahkan, kita harus memiliki berapa nick? 5 ya. Yang pertama adalah staff, kemudian lab, kemudian wireless, kemudian internet, kemudian DMZ. Jadi 5. Seperti ini. Oke, sekarang tinggal oke saja. Kalau saya drag ke sini.
Ya, sudah. Kemudian Bapak Ibu boleh save as ya. Lagi mengganti nama lagi. Nah, kemudian kita akan coba menyambungkannya ke koneksinya ke internet. Berarti menggunakan cloud. Ya. Untuk contoh ini kita menggunakan desktop komputer saya. PC desktop seperti ini. Ya. Kemudian tambahkan kabel dari sini. Oh maaf, kita edit dulu ya. Kita edit dulu di sini. Konfigur, kemudian kita edit di sini menggunakan VMnet 8. Add, yang ini saya buang. Delete. Apply. Oke. Kita coba tarik kabel dari sini ke Ether 1. Ya. Kemudian kita coba hidupkan dulu mikrotiknya. Config konsol, start dulu. Kemudian saya akan coba ke konsol. Ya. Biasanya kalau sudah jalan nanti dia akan username-nya kok admin, password-nya kosong. Nah, sambil berjalan kita kasih kabel pertama ya, Ether 2-nya di sini. Oh, maaf. Oh ya, masuk ke switch. Kemudian yang switch masuk. Kita cek di sini. Nah, admin passwordnya kosong. Kemudian akan melihat software licensing, nggak usah ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek dulu interface print Ether 1, Ether 2, Ether 3 sampai Ether 5. Ya, statusnya kita bisa lihat di sini D dinamik ya, berarti dapat DHCP ya. Coba kita coba. Kita ganti dulu interface yang pertama. Interface tanda tanya kalau nggak tahu interface. Oke, pakai tab ya. Kita kasih nama baru untuk ini interface set name misalnya Ether 1 strip internet. Kemudian kita pakai Ether 1. Nah, kita lihat interface print. Nah, sekarang sudah ganti. Nah, untuk IP kita bisa IP DHCP client. Saya pairing dulu. Nah, dapat 1243 ya. Kemudian kita matikan IP DHCP client stop disable. Ya, nomor 0. Kita cek lagi. Sekarang sudah mati, tapi kita bisa kasih IP karena kita sudah tahu 1243. IP address 192.168.12.143, kemudian strip 24, interface internet Ether, kemudian kita cek IP address print. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu ya, tapi kita belum tambahkan gateway, belum tambahkan DNS dan sebagainya. Itu ada di job sheet seperti ini. Ya, sementara kita post dulu di sini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Tadi kayaknya Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah ada yang mau bertanya ya. Saya coba buka chat. RAM mikrotip cukup 64 ya, boleh 64 bisa Pak. Ya, barusan ditunjukkan mikrotik RAM-nya. Oke ya, saya belum rubah ya. Kalau kita lihat di sini, RAM-nya, oke ya, RAM-nya tidak ada di sini. QEMU, mikrotik, edit, JPEG, menu. Nah, ini langkatnya saja. Ya, RAM-nya boleh. Kita coba ya. RAM-nya jadi 64. Jadi saya sistem shutdown. Ya. Coba kita cek
Bisa nggak kita berjalan dengan 64? Saya berarti di sini aja ya. Kita konfigur ulang. RAM-nya kita kasih 64. Terlalu besar untuk 128. Saya start lagi. Kita masuk konsol. Bisa menggunakan Winbox bisa, tapi connect dulu, bikin dulu LAN card-nya 1 buah supaya punya IP. Jadi yang ke bawah ini nih, misalnya Ether 2 itu kasih IP dulu. Boleh 88.1 seperti di Python, tapi kalau mau sesuaikan dengan yang ini IP-nya. Jadi punya IP Bapak yang ke bawah, yang ke stub misalnya. Yang ke stub berapa? Kasih dulu IP, kemudian nanti kalau sudah pakai punya IP, dari sini juga dikasih IP juga statik. Nanti ping bisa ke sini. Kalau bisa nanti kita gunakan Winbox seperti itu. Coba saya start. Windows 7. Ya, boleh menggunakan Winbox. Di mana Winbox-nya bisa temukan? Ya, bisa menggunakan 192.168. Ini misalnya gateway-nya di sini adalah 10 ya. 10.254 bisa dipanggil 192.168.10.254 download gateway download Winbox di situ, atau ya bisa gunakan Winbox yang ada di sini. Tapi sebaiknya kalau mau Bapak Ibu juga harus pelajari komennya ya, perintahnya. Tapi kalau yang penting sih sebenarnya bisa terkoneksi kemudian ada Winbox boleh ya, tapi kalau mau pakai komen dulu kemudian pakai Winbox juga boleh ya. Seperti itu. Yang penting kan kita bisa lihat di hasil laporan di sini ya. Hasil laporannya itu kan, nah ini dia. Ganti interface tidak usah dijelaskan. Nah, testing, print screen hasilnya potong secukupnya. Jadi ganti interface itu seperti apa? Misalnya tadinya interface-nya namanya Ether 1 jadi Ether 1 internet ya. Nah, itu harus ada buktinya di sini. Menampilkan alamat IP, boleh pakai Winbox, boleh pakai perintah di sini ditampilkan ada. Maksudnya gambar perintah ya seperti ini di print screen. Yang penting ada laporannya di sini. Artinya apa? Artinya Bapak sudah melakukan perubahan di dalam mikrotik yang nggak jalan jadi hidup. Image HR-nya di FTP versinya 6465. Ya. Oh di sini ya. Coba lihat saya. 6465. Ya, kalau yang saya punya, yang saya gunakan tadi berapa? 647 ya. Oke, nanti saya ambilkan 647, saya uploadkan. Kalau mau pakai yang 647. Tadi yang 6466 itu nggak bisa jalan, Pak Agus. Oh, nggak bisa jalan? Baik, kalau gitu. Bisa langsung download yang 47-nya. Oh, udah ada otomatis kan ya? Bisa diambil ya, juga. Oke. Ya. Yang kedua seperti ini. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau mau, di sini ada file, maaf ya, import Applian di sini. Di sini ada new template misalnya ya. Ini ada install Applian from GNS3. Nah, nanti bisa cari di sini juga di. Oh, atau ke yang tadi ada tahapan ya, bisa download sendiri di situ kan ya. Oke, maaf. Tadi waktu saya ceritakan tadi ada download juga ya. Nah, itu bisa di-download juga di situsnya. Jadi waktu kita bikin file ada tahapan di mana ini sebentar ya. Ada tahapan, ada download kalau sudah punya ya. Tadi Pak Eka ya, Pak Eka ya. Pak Eka dengan siapa tadi? Pak Ujang atau Pak Ujang. Jadi di sini ada Pak Ujang ya. Tadi ya waktu Bapak tambahkan mikrotik di sini ada pilihan kan ya? Iya, tadi saya download dulu Pak, baru di Nah, seperti itu. Atau download di sini nanti ada pilihan mau download atau mau import yang sudah ada boleh ya. Tapi nanti saya siapkanlah yang 147. Yang CHR 647 ya. Coba saya cek. Perasaan saya punya deh di sini. CHR 647. CHR 646 ya. Ada di sini. Ya, itu yang 46 itu tadi saya coba import itu menolak. Tapi saya download 47 masuk, Pak. Di sini ada 647 nggak? Saya lupa. Nggak ada di situ, Pak. Oh ya, di situsnya ada ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Ya. Nanti sini saya sediakan juga. Baik.
Terus ada lagi? Saya upload deh. Tugas KPLA mantap, saya harusnya sering diskusi di depan. Iya, oke. Jadi, nah nanti ngetesnya seperti itu ya. Nah ini saya cek dulu. Ini sudah connect belum? Konsol. Oh ini juga harus connect ya. Oh. Window-nya agak benar. Sebentar, saya hapus dulu window-nya. Nah, hapus semuanya. Saya akan coba dulu ya, sebentar. Saya akan hapus dulu. Saya akan gunakan window 7 yang ini dia. Ini saya coba tarik kabel masuk ke switch. Ya, di sini. Start switch-nya. Start window 7 sambil jalan. Nah, kemudian kita kalau Bapak Ibu mau menggunakan apa tadi namanya? Winbox ya. Berarti kasih IP dulu. Ya. Ada banyak mikrotik. Pak Agung, mohon maaf kalau bisa tolong buka sebentar kantung tugas KP4. Saya mau submit. Oke, siap. Nanti saya buka ya. KP4. Ini pas apa ini? Pak Wahyu. Oh, maksudnya dibuka kantong tugasnya. Mau submit revisi. Boleh Pak. Ini kelas ya. Nanti saya tapi 1 hari ini aja ya untuk uploadnya. Nanti kenapa jadi gini? Kayaknya nggak benar di sini. Saya tutup dulu. Ya nanti siangan ya Pak ya, sambil setelah ini. Belum diperiksa KP4 sebentar. Oh yang wireless? Iya, nanti saya cek ya. Saya stop dulu deh yang ini. Kemarin soalnya kita masuk ke libur ya. Saya start semua dulu. Nah, kemudian kalau ada permasalahan untuk memori bisa dijalankan seperti ini. Klik kanan, biasanya kita pilih di sini ada kalau nggak ada ya, biasanya kalau Windows 7 ya. Show device suspend dulu ya, disuspend dulu atau Bu Sriwayu ya, KP4-nya belum diperiksa, nanti mungkin agak siangan. Ada pertanyaan lagi Pak Ibu? GNN restore. Oke ini siapa nih? Iya Pak, kemarin saya ngulang konfigurasi awal VPM-nya nggak apa masukin pemain game. Oh, update ke versi 23. VM-nya terupdate ke versi jadi nggak bisa connect ke GNS 3-nya. Ya, GNS 3-nya sekarang kita pakai udah versi 28 ya. Jadi mungkin nggak update ke versi yang lebih tinggi dari situ. Kalau permasalahan dengan GNS-nya ya uninstall aja, kemudian install lagi yang versi bawahnya. Jadi
dicek yang mana, yang berubah yang mana, Gen S3 VM-nya. Biasanya yang berubah itu Gen S3-nya ini, versi yang naik. Ya, lihat di sini versinya. Ya, Gen S8. Ini masih 228, buang aja Gen S3 yang di sini. Ya, ini klik kanan, manage, delete from the mana? Oh, ini harus mati ya. Ini. Kalau contoh ini ya, remove manage harusnya masuk. Ini aja Windows 7. Nah, ini manage, kemudian delete from the disk. Kalau delete biasa nanti masih ada di situ. Kemudian kalau sudah dihapus ya, misalnya itu Windows 7 itu misalnya GNS. Kemudian file open lagi. Ya. Itu Bu atau Pak Pak Wahyu ya, Pak Wahyu seperti itu. Mikrotik. Kayak ini Mikrotik 64 ya. Coba nanti kembalikan lagi ke 128. Saya stop dulu. Ya, 64 nggak naik juga, coba kita stop dulu Mikrotiknya saja. Saya stop. Kemudian saya naikkan lagi sedikit. Konfigur. Kita naikin ke 64, 64, 128. Tadi berapa ya? Oke, ke 92. Saya coba cek sekali lagi, nyalakan Mikrotik, kemudian konsol. Ya, nanti saya buka lagi, Pak, Bu. Ini Bu, siapa sih? Pak Muharin ya. Remove. Ini siapa? Pak Bani. Ya, nanti saya buka lagi sekarang. Ya, kayaknya nggak bisa Mikrotik RAM-nya 64. Saya tandang 32 juga nggak mau ya. Jadi kayak mintanya 128. Saya stop lagi. Saya tambahin konfigur jadi 92128. Apply, oke. Kita coba start. Sekarang saya konsol. Malah nggak jalan nih. Tunggu dulu ya. Nah, window-nya lagi loading. Saya pause deh. Oke, saya ini di suspend. Yang ini stop dulu. Mikrotiknya dulu di start. Nah, stop dulu. Satu-satu ya. Oh, semalam bisa Pak. Oh, oke. Kayaknya punya saya emang Mikrotiknya bermasalah. Nanti saya ulangi ya. Kita coba ambil Mikrotik baru. Mikrotik. Ini ya, saya pakai yang ini. Ya, RAM-nya saya ganti jadi 64. Ada penggaris dedek. Penggaris dedek ini Yang ini saya stop. Coba yang ini saya start. Saya lihat di konsol.
Atau problem ya. Saya akan tutup dulu deh kalau gitu. Oke, jalan. Ya, bisa Pak. Mikro 67 bisa. Semakin ya bisa. Terima kasih. Ini 64 ya. Bisa juga. Kalau kita lihat di konfigur, RAM-nya 64. Ya. Versinya kita lihat 647. Ya, nanti saya uploadkan yang 647. Nah, itu ya. Baik. Itu ada lagi nggak, Pak, Bu? Tadi yang mau tanya siapa sih awal itu? Semoga sehat semuanya, Waduh. Cara menambahkan Winbox pada Win7 GNS gimana caranya? Kalau sudah connect ke internet atau kalau enggak menggunakan ini aja dipanggil. Oke ya, saya tunjukkan. Dipanggil menggunakan IP-nya. Saya yang ini dibuang deh. Ya, mikrotiknya dibuang. Ya, satu ke internet, satu ke sini. Atau ada yang sudah jadi nggak ya saya? Open project. Ada aja. Star juga. Ya, admin. Yang pertama kasih IP dulu kan? No. Kasih nama dulu interface name, interface set name, misalnya staff. Kemudian IP-nya, kemudian staff meter 2 so interface print ya. Sekarang meter 2 R running meter 2 IP address 192.168.10.254 IP address set IP ada add address 192.168.10.254 interface-nya ether staff dulu, staff ether 2 ya, seperti ini. Nah, kemudian saya cek Windows 7 nya nggak mau jalan terus. Nah, switch-nya juga belum jalan. Ya, nanti bisa panggil dari alamat gateway-nya dipanggil ya, atau lewat Pak Agung, udah ya. bisa Pak Agung. Bisa Bu, alhamdulillah. Ya, udah bisa. Jadi saya caranya masuk ke internet di Windows 7 di GNS 3, lalu masuk ke downloadan itu, jadi ngedownload langsung dari itunya. Oh, ya artinya connect dulu ke internet ya Bu ya? Iya. Ya, connect dulu ke internet, lalu lo download ke 119 itu yang indeks downloadnya itu bisa Pak. Sudah. Makasih Pak Agung ya. Siap, sama-sama Ibu. Ya, ada lagi Pak, Ibu. Nah, jangan lupa bikin hotspot ya untuk wireless-nya. Ya, wireless-nya bikin hotspot dan sebagainya. Nanti pertemuan terakhir kita tambahkan server. Jadi ada server lokal ya. Semoga bisa kita buatkan yang web server dan Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk yang contoh ini. Ini mikrotiknya, cuman nanti
saya masih hidupkannya. Kemarin sudah saya siapkan ya GNS apa namanya. Cuman ini kan kita ulangi dari awal. Sambil kita hidup ini tunggu. Mikrotik saya tutup satu. Begitu saya kerjakan dulu ini mikrotik ya. Saya tulis dulu interface. Saya kasih nama dulu ya semuanya. Interface set name ya. Misalnya adalah internet. Jangan lupa ininya jangan sampai hilang supaya nggak pusing namanya. Ya. Ya. So, maaf, IP interface print. Ya sudah ada. Ya. Kemudian kita kasih IP DHCP dulu, IP DHCP client print kita cek. Nah, nggak nyambung. Coba kita cek. Oke, di sini berarti belum konfigur. Sudah VMnet 8. Oh, kalau gitu kita hidupkan. User per DNS default router status internet ether 1. Oke, kita cek dulu. Saya hapus yang ini. Oh, maaf, yang ini ya. Kabelnya saya hapus. Nah, saya tarik kabel ulang, yaitu dari ether 1 ke seharusnya dapat IP. R running. IP DHCP client disable number 0. Mati, hidupkan dulu. Enable IP print. Oh, namanya sudah berubah ya. IP DHCP client set interface internet. Oke. Coba. Status bound. Jangan-jangan saya nggak connect. Sudah. Disable. Nomor 0. Nah, kalau gitu saya kasih IP aja dulu. Yang lain. IP DHCP client and interface internet ether print. Ada 2 X1 disable. Disable number enable nomor 1. Nggak hidup, saya bingung kenapa tidak mau hidup ya. Apa kabelnya sudah? Kayaknya salah. Saya ulangi dulu.
Cek VMnet 8-nya. Ya, VMnet 8-nya sudah kita hidupkan di sini. Jangan-jangan mati ya. Sudah, masih hidup. Coba kita cek yang konsol 647 sama. Nah, ini dapat sekarang. Dari tadi. Nggak dapat, tapi sudah diputusin kabelnya malah dapat. 47. Oh, enggak, belum saya putus ya. Saya cek lagi. Yang ini jadi tunggu waktu dulu. Nah, Windows 7-nya repair ya. .12.2. Oke. Link ke google.com. Oke, mau. Baik. Sudah. Nah, itu dikasih IP dulu, ke bawahnya juga dikasih IP sudah. Nanti tinggal dijalankan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan yang ini. Ya, nanti harus disambung dengan apa namanya? Ya, dengan HP. Ya, untuk yang wirelessnya. Baik, kalau nggak ada, saya kembalikan ke host ya. Kalau nggak ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk yang pemasangan router ini. Pak Budi, ada mau ditambahkan Pak Budi? Nggak ada, Pak Agung, dilanjut aja. Baik, ya kalau gitu kita kembalikan ke host saja Pak Haidar. Kalau nggak ada biar kita tutup saja karena Bapak-Bapak sudah apa namanya paham untuk yang praktek hari ini. Pak Rayuli, ada yang mau ditanyakan nggak? Baik Pak Haidar. Oke Pak Agung. Ya, saya tutup aja Pak Haidar. Nggak ada yang ditanyakan Bapak-Bapaknya kayaknya. Sudah oke semua. Tutup aja Pak. Ya, silakan. Ya Odinya ngomong. Udah kan? Oke, Bapak dan Ibu yang kami hormati, para mentor yang kami hormati. Baik, sudah ini waktu udah pukul materi udah selesai. Kita Pengawas mana? Pengawas sekolah. Nah, terus? Terus? Email yang biasa, yang Google. Oh, yang Gmail. Oh gitu.
Oh, Parem. Nanti bos. Hapus 60. Yang email aja. Baik Pak Agung, kita tutup saja Pak Agung. Ya? Kita tutup saja. Iya baik Pak Budi. Kita tutup aja. Nah, baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, ini ada saya informasi untuk peserta yang mungkin belum melengkapi tugasnya atau ada yang terkendala dengan LMS. Karena ada yang di mentoring selalu masuk terus, tetapi di tugas belum masuk. Kemudian ada tes formatif yang belum dikerjakan. Nah, untuk itu silakan japri saja ke admin atau ke saya supaya bisa dilakukan pembukaan lagi supaya aktivitas yang belum dikerjakannya bisa lengkap dikerjakan. Demikian Bapak dan Ibu. Mungkin saya akan bukakan itu biar sifatnya sementara, artinya ketika akan melakukan aktivitas kita bukakan, jadi tidak dipantang dibuka seterusnya gitu, karena mungkin khawatirnya tim LMS pengembang mengamati aktivitas pembukaan itu, sehingga mungkin bisa japri saja kapan mau melaksanakan aktivitas yang belum dikerjakan, kita bukakan, selanjutnya akan kita tutup kembali. Mungkin demikian, Agung. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya dan kehadirannya di mentoring kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan alhamdulillahirabbil mentoring kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi. Misi Pak pamit. Kita nang master.